warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you this morning? I'm very well, thanks. Okay, my name is Evita Erik Agustin. My nickname is Evita and you call me Miss Evi. Okay, before our lesson today, let's pray together first. Pray please. Finish. Okay student, because I'm a new teacher, you introduce yourself one by one to me and starting action number 1. Action number 1 please. Oh, hello Anna. Hello Ani. Hello Amir. And hello Ahmad. Oh, hello Benny. Hello Budi. Hello Diana. Hello Nina. Hello Maya. Hello Nina. And the last, hello Zulfi. Nice to meet you guys. Okay. Who is the action today? Oh, Lina. Why Lina action today? Oh, I'm so sorry to hear that. I hope Lina recovers soon. Okay. Before we begin, let's review the lesson from yesterday with Miss Eka. What you learned with Miss Eka, you? Oh yes, zat additive. What the zat additive? Zat additive? Oh, nice answer. Ya, zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu produk dan zat tersebut mengandung bahan yang alami. Okay? And anybody know what we are going to learn today? Oh, you don't know? Okay. Now, this is our lesson is expression system. But I will give you motivation if I say hello dunia, jawabnya luar biasa, gitu ya. Kalau saya bilang hello dunia, jawabnya luar biasa. Kemudian kalau saya if I say masih semangat hari ini, jawabannya adalah alhamdulillah, Allahu Akbar. Do you understand? Do you understand? Okay. Next student, today the purpose learning is explain the structure and function of the system expression in humans. Ini. Okay student, look at this video and you must listen and look carefully because I have one question for you. Hai teman, ini Yanti. Sekarang Yanti akan belajar tentang sistem ekspresi pada manusia. Apa teman-teman tahu seperti apa sih sistem ekspresi pada manusia? Yanti mengalami berbagai proses pengeluaran zat dalam tubuhnya seperti ekskresi, sekresi, dan defekasi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh tubuh seperti pengeluaran urin. Sekresi adalah pengeluaran zat yang masih dimanfaatkan kembali oleh tubuh. Contohnya, kelenjar pankreas yang mengeluarkan hormon insulin. Zat tadi dimanfaatkan kembali oleh tubuh untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Defekasi adalah pengeluaran zat sisa yang berupa padatan, misalnya pengeluaran tinja. Selain pengeluaran urin yang melibatkan organ ginjal, dalam proses ekskresi pada manusia ada juga organ-organ lain yang ikut berperan seperti kulit,
paru-paru, dan hati. Kulit mengeluarkan keringat. Kulit mengeluarkan keringat. Paru-paru, CO2 dan uap air. CO2 dan uap air. Lalu hati mengeluarkan empedu. Cairan empedu. This is excretion system. Excretion system. And I have one question. How is the excretion system in human? Untuk menjawab ini, okay student, you find the people and make a group discussion. One group is 4 people, and I give you 1 LK for one group. Okay, this is 1 LK for one group, and you must make a mind mapping. Okay, do you understand, student? Do you understand? And for your group, jika kalian tidak mengerti, tanyakan kepada saya ya. Oh, what about you? Oh, this is. You feel nama kelompoknya siapa? Kemudian organnya apa? Ini ditunjukkan bagian nomor 1, 2, 3. Ini juga seperti itu. Ini organnya apa? Nama organnya apa? Do you understand? Okay. And how about you? Oh, this is yes. Same. Nama kelompoknya siapa? Kemudian organnya apa? Bagian-bagiannya apa? Ditunjukkan ya. Okay, do you understand? Okay. How about you? Okay student, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LK tersebut ya. Kalau sudah 10 menit nanti saya bilang, okay? Its time is up, and then I choose one group for come forward please and present your discussion, okay? Grup 1, siapa yang mau mewakili? Oh ya, Rina tolong maju ke depan. Kamu ke bagian organ ginjal ya? Oh ya, ini ginjal ya. Sebutkan ginjal itu mengeluarkan apa, kemudian bagian-bagiannya itu apa saja, oke? Ya, silakan presentasi. Oke. Kemudian bagian-bagiannya sudah ya tadi ya, sudah kamu sebutkan. Ya, anggota grupnya yang lain tolong maju, tolong diisi. Ini ada organnya, kamu ke bagian organ ginjal, berarti kamu harus melengkapi organ ginjal yang ada di papan tulis itu. Oke, give applause untuk kelompok 1. And then kelompok 2, silakan maju. Siapa yang maju? Oh, Ita. Oke. Ita, presentasi kamu ke bagian paru-paru ya? Oh ya, paru-paru. Paru-paru itu mengeluarkan apa saja, kemudian bagian-bagiannya itu apa saja. Ya, silakan dipresentasikan. Oke, bagus sekali. Kemudian anggota kelompoknya yang kelompok 2, siapa yang mau mewakili untuk mengisi kekosongan organ itu, organ paru-paru kalian? Oke, bagus sekali. Kemudian beri applause untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, silakan maju. Siapa yang mau maju? Oh ya, oke Rina, kamu maju ke depan mempresentasikan tentang hati ya? Oh ya, hati.
hati itu fungsinya mengeluarkan apa, kemudian bagian-bagian dari hati itu apa saja, tolong disebutkan ya. Ya, kamu presentasikan bagian-bagian hati dan pengeluarannya itu apa saja, oke? Ya, silahkan. Oke, thank you. Kemudian anggota kelompok yang lain tolong diisi organ hati yang kosong itu di papan tulis ya. Sebutkan bagian-bagian yang kosong itu apa. Oke, give applause to kelompok 4. Dan the last group, grup 4 ya. Kelompok 4 belum maju kan? Ya. Kelompok 4 silakan maju. Siapa yang mewakili? Kelompok 4 itu kulit ya. Kulit itu mengeluarkan apa? Kemudian bagian-bagian dari kulit itu apa saja? Tolong dipresentasikan. Siapa? Oh, Tini. Oke, silakan maju. Ya, terima kasih. Kemudian wakil dari kelompok 4 2 orang. Diisi kulit ini bagian-bagiannya apa saja ya? Oke, give applause to kelompok. Oke, student, where is your mind mapping? Oh yeah, thank you. This is mind mapping. I will choose the best mind mapping. I think I choose this. I choose this. This is mind mapping group 2. Okay, this is mind mapping from group 2. Please, Rio, what do you think about paru-paru? Paru-paru? Oh, yes. Paru-paru. Kemudian organ-organ yang ada di paru-paru apa saja? Tolong sebutkan Rini. Yes, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, pleura. Good job. And then skin. Tolong sebutkan you. Your name is? Oh yes. Oke, Rina. Skin. Kulit mengeluarkan apa? Oh ya, keringat. Kemudian di dalam kulit ada apa saja lapisan-lapisannya? That's right. Ada epidermis, dermis, hipodermis. Kemudian organ yang selanjutnya yaitu hati. Hati ada cairan empedu. Hati mengeluarkan cairan empedu. Kemudian bagian-bagian hati ayo sebutkan. Oh ya, ada lobus kanan, lobus kiri. Oke. The last organ is ginjal. Ginjal mengeluarkan apa? Coba tolong, Tono. Mengeluarkan urin. Ya, betul. Di dalam ginjal ada korteks. Kemudian vena ginjal, arteri ginjal, pelvis, ureter, kemudian ada medula. Oke, good job. Give applause. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi organ sistem ekskresi ya, sistem ekskresi. Tadi kalian sudah belajar mengenai tentang sistem ekskresi itu sendiri. Nah, ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat-zat metabolisme baik berupa zat cair ataupun zat gas. Kemudian alat-alat ekskresi. Yang pertama yaitu kulit. Kulit termasuk ke dalam alat ekskresi karena mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Bagian-bagian dari kulit yaitu yang pertama epidermis merupakan bagian terluar, fungsinya untuk melindungi kita dari mikroba, sinar UV ataupun memberi warna pada kulit kita. Kemudian ada lapisan yang kedua yaitu dermis. Dermis itu letaknya sebagai pelindung dalam setelah lapisan epidermis. Kemudian lapisan yang ketiga yaitu lapisan hipodermis.
itu gunanya untuk menahan panas dan melindungi tubuh bagian dalam dari benturan. Kemudian ini bagian-bagian kulitnya ya. Ginjal terletak di rongga perut sebagai kakap. Kemudian organ selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal terletak di rongga perut sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kalau kalian ingin tahu letaknya ginjal, tangan kalian begini. Nah, di ibu jari kalian itu adalah ginjalnya. Letak ginjal ada di sini. Kemudian ginjal sebelah kiri itu letaknya lebih ke atas, lebih di atas daripada yang sebelah kanan. Itu karena di ginjal sebelah kanan itu terletak hati. Jadi hati itu bukan di sini, tapi hati itu di sebelah kanan sini. Oke, selanjutnya bagian dari ginjal, korteks. Korteks merupakan bagian terluar dari ginjal. Kemudian medula. Medula itu merupakan ginjal yang ini korteks. Korteks, medula. Ini pelvis. Kemudian arteri, vena. Korteks bagian terluar. Kemudian medula, ini medula merupakan jaringan ginjal yang halus yang terdapat nefron dan tubulus. Disinilah nanti penyaringan urin itu berlangsung. Kemudian ada pelvis. Pelvis ini jalur ginjal, jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Kemudian arteri, ini arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Kemudian vena membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal kembali lagi ke jantung. Selanjutnya yaitu fungsi ginjal adalah tadi sudah ya, menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah yang dikeluarkan dalam bentuk urin. Urin manusia itu yang mengeluarkan itu ginjal. Kemudian hati. Kenapa hati merupakan salah satu alat ekskresi? Karena hati menghasilkan getah atau cairan empedu. Nah, getah empedu itu merupakan hasil perombakan dari sel darah merah. Ini terdiri dari dua, yaitu garam empedu berfungsi untuk mengemulsi lemak. Kemudian yang kedua adalah zat pewarna empedu yang berfungsi untuk mewarnai feses dan juga urin kita. Kemudian hati itu ada dua ya, hati lobus kanan dan juga lobus kiri. Ini adalah lobus kanan, ini lobus kiri. Ini bagian depan, ini bagian belakangnya dari hati itu. Kemudian selanjutnya fungsi hati tadi sudah, tempat pembentukan urea dan amonia yang berasal dari pemecahan protein yang rusak. Selanjutnya dikeluarkan tubuh melalui urin dan juga tadi itu menghasilkan cairan empedu. Organ yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu alat ekskresi. Kenapa? Karena paru-paru mengeluarkan gas CO2 dan uap air. Ini terbukti apabila kalian bercermin kemudian bernafas di depan cermin itu pasti ada uap-uap air sedikit-sedikit kan. Nah, itu sebagian dari alat ekskresi yang dikeluarkan oleh paru-paru kita. Thank you. Oke. Ada pertanyaan? Any question? Oh, ada siapa? Oh, namanya, your name is? Oke, Rina. Apa Rina yang mau ditanyakan? Oh, ya.
Mengapa urin berwarna? Oh, itu karena tadi kan sudah dijelaskan. Di hati itu adalah ada dua dari hasil penyaringan sel darah merah, itu ada dua kan, dari hasil cairan empedu. Itu yang pertama garam empedu, yang kedua kan zat pewarna empedu. Nah, zat pewarna empedu ini yang mewarnai urin kalian itu. Jadi seperti itu. Grup yang paling bagus, the best group, I think group 2. Ini adalah hadiah untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Terima kasih ya. Oh ya, kalian minggu depan harus lebih aktif lagi, karena keaktifan kalian itu akan menambah nilai plus kalian, dan mungkin ada reward-reward lainnya. Okay guys, the conclusion of our lesson today is, apa ada yang membantu saya untuk menyimpulkan dari hasil pelajaran kita hari ini? Oh ya, Faiz tolong simpulkan. Oh ya, nice answer. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini yaitu sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, hati mengeluarkan cairan empedu. Yang kedua, paru-paru mengeluarkan gas CO2 dan uap air. Kemudian ginjal mengeluarkan urin. Oh ya, yang terakhir yaitu kulit. Kulit mengeluarkan keringat. Oke, kalian sudah paham atau masih ada pertanyaan lagi? Any question? Oh, nothing. Oke. Kalau gitu pelajaran kita selanjutnya yaitu proses pembentukan urin ya. Untuk minggu depan kita belajar proses pembentukan urin. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, silahkan dipimpin berdoa. Faiz tolong dipimpin berdoa. Amin. Oke, I'd say that's all. Thank you. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.